Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmiati SPDI, salah satu guru SMP Negeri 1 Rakit Kulim, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100012575. Insya Allah akan melaksanakan pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, sudah masuk semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita sebelum belajar, marilah berdoa. Semoga kita nanti dengan berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipimpin doanya oleh Danu. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidnillahi rabba wa bil Islam madina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan mengulangi hafalan kita, yaitu membacakan Quran Surah Al-Ikhlas secara bersama. Silakan kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap ya? Semangat? Oke, sekarang sebelumnya Ibu menanyakan kabar dulu. Gimana kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Dan sekarang siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita semuanya selalu hadir ya dalam setiap belajar. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan dipimpin oleh
Anissa Fauzia. Semua siswa diharapkan berdiri. Di minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Membaca Al-Quran dengan fasih. Ya, membaca Al-Quran dengan fasih. Apa yang kalian ketahui tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, berikutnya. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita sebagai manusia harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya. Nah, di sini ada nama-nama kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu ada Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga ada fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk sebagai petunjuk jalan hidup manusia. Berikutnya, membimbing manusia kepada jalan yang benar. Dan terakhir, menegaskan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Ya, di sini firman Allah yang berbunyi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu bunyi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya di situ adalah kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah tadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Nah, berikutnya kita ada lagi di sini hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ada menumbuhkan keimanan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempererat toleransi. Yang terakhir yaitu mendorong untuk belajar mengamalkan Al-Qur'an. Nah, itu adalah hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebagai siswa ya, kita harus bisa menunjukkan rasa atau contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat di depan, di sini ada gambar serta keterangannya. Yang pertama di situ ada membaca Al-Qur'an. Kita sebagai hambanya kita wajib membaca Al-Qur'an, ya. Nah, berikutnya kalau tidak bisa membaca Al-Qur'an setiap hari, setidaknya sekali setahun. Atau tidak bisa, misalnya sekali seumur hidup. Bahkan kalau lebih bisa lagi setiap kali sholat kita baca ya. Nah, bukan hanya sekadar membaca saja, tapi kita juga mengamalkan apa isi kandungan dalam Al-Qur'an. Nah, berikutnya ada lagi di sini saling menolong. Nah, kita sebagai manusia wajib ya, kita saling menolong sesama manusia. Bagi manusia yang merasa kesulitan, kita lihat itu merasa kesulitan, boleh kita menolongnya. Kita bakal dapat pahala. Ya. Mengapa manusia tetap membutuhkan kitab Allah, padahal banyak ilmu pengetahuan modern yang menjelaskan kebenaran hidup? Ayo, siapa bisa? Saya, Bu. Oke. Karena meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya, boleh. Tepuk tangan. Ya, karena apa kita harus mempelajari Al-Qur'an ya? Mengapa kita tetap membutuhkan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah dasar pedoman petunjuk jalan kehidupan kita sebagai hambanya. Nah, di sini bisa Ibu simpulkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Bisa Ibu simpulkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, juga di sini berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk jalan manusia menuju jalan yang baik dan benar, baik dunia maupun kelompok yang pertama
Ibu langsung bagi di sini ya. Ini kelompok pertama. Ya, silakan atur posisi duduknya nanti. Ya, biar kerja kelompoknya ya. Yang ini kelompok 2. Ya. Yang ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Nah, kelompok 1 nanti menjelaskan tentang Taurat. Ya, kelompok 2 menjelaskan tentang Zabur. Kelompok 3 menjelaskan tentang Injil. Kelompok 4 menjelaskan tentang materi Al-Quran. Silakan dibuat nama anggota kelompoknya. Kelompok 3. Nah, silakan duduk per kelompok. Nah, yang itu duduk per kelompok. Duduk per kelompok. Di meja 2 baris ini disatukan, satukan 2 baris ini. Coba duduk per kelompok. Per kelompok ya, perwakilan oleh 2 orang per kelompoknya. Itu dimulai dari kelompok 1. Ada kelompok 1. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami diberi pertanyaan, apakah pengertian iman kepada kitab Allah? Di sini kami menjawabnya, iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan tunduk al-izzi'ar. Terus di pertanyaan kedua, sebutkan kitab Allah dan nabi penerimanya. Kami di sini menjawab kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa, kemudian kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian di kitab terakhir atau kitab Al-Quran yaitu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Perintah tugas nomor 3 itu berisi tentang apa isi pokok dari setiap kitab Al-Quran, yaitu kami menjawab berisi hukum dan syariat Allah termasuk 10 perintah Tuhan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menampilkan hasil diskusinya tadi. Gimana jawaban dari kelompok 1? Ayo gimana? Bagus. Ya oke. Mudah-mudahan selalu menjawabnya dengan baik dan benar ya. Amin. Berikutnya akan dilanjutkan kelompok 2. Silakan kota kelompoknya. Posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perintah tugas, apa pengertian iman kepada kitab Allah? Kitab Allah SWT adalah menjelaskan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang ditulis kepada para rasulnya. Suaranya. Sebutkan kitab Allah dan nabi penerimanya. Kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pokok dari setiap kitab Allah? Kitab Zabur berisi tentang nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah SWT. Apa fungsi kitab Allah bagi kehidupan manusia? Berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Sekarang silakan maju kelompok berikutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini ada perintah tugas. Apa pengertian iman kepada kitab Allah? Kami jawab, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib diimani. Kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup. Pertanyaan kedua, sebutkan kitab Allah dan nabi
kami jawab, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Yang pertanyaan ketiga, apa isi pokok dan setiap kitab Allah? Di sini kami menjawab, kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran, yaitu kitab Injil memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Pertanyaan keempat, apa fungsi kitab Allah bagi kehidupan manusia? Kami menjawab sebagai pedoman hidup manusia. Baiklah, adik yang telah disampaikan dan tidak kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perintah tugas kami. 1. Apa pengertian iman kepada kitab Allah? Allah adalah iman secara bahasa berarti menggunakan Al-Quran yang melahirkan sifat menerima Al-Quran dan hendak Al-Aziz. Sebutkan kitab Allah dan Nabi penerimanya. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa isi pokok dan setiap kitab Allah? Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, apa fungsi kitab Allah bagi kehidupan manusia? Berisi hukum 10 perintah Tuhan. Buatlah jawaban dalam Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih semangat dulu untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Semoga apapun hasilnya nanti menjadi nilai yang baik untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulannya pada materi hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesimpulannya di sini Ibu ambil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kepada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsinya dari iman kepada kitab-kitab itu adalah sebagai pedoman
domani, maka kita akan berjalan di jalan yang sesat. Nah, di sini Ibu kasih tugas untuk di rumah, jangan lupa untuk dikerjakan di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dulu ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi